السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Walhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di hari ini kita memasuki kaidah yang ke-10. Setelah kita menjelaskan dan menyelesaikan kaidah yang ke-9 tentang metode Al-Qur'anul Karim dalam memerintahkan kaum mukminin agar mereka menegakkan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatul Ashirah, kaidah yang ke-10, fi turuqil Qur'ani ila da'watil kuffar ala ikhtilafi milalihim. Metode Al-Quran dalam mengajak orang-orang kafir dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan mereka. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa umat ini terbagi menjadi dua bagian, ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Ummatul da'wah adalah umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada masa itu hingga yaumul qiyamah dalam keadaan mereka belum menerima Islam. Mereka masih dalam keadaan kafir dengan berbagai macam keyakinannya, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, komunis
Konghucu dan yang lainnya. Dan kita meyakini bahwa merupakan kekhususan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membedakan dakwah beliau dengan dakwah para nabi dan rasul sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya kepada seluruh manusia, kepada manusia dan juga kepada jin. Risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat universal sampai hari kiamat. Siapapun dari kalangan umat ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia harus tunduk kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang kelima perkara ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu para nabi mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Jadi nabi memiliki kaum tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi tersebut untuk berdakwah pada kaumnya itu secara khusus, tidak melampauinya. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umat manusia dan jin. Maka merupakan salah satu sasaran dakwah dengan diturunkannya Al-Quran Karim dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umat-umat yang belum menerima Islam, yang belum mendengarkan tentang Islam, yang mereka masih berada di dalam kekufurannya, mengajak mereka agar mereka mengenal Islam dan mereka pun mempersaksikan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadah dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak manusia kepada jalan Allah. Beliau menghadapi orang-orang musyrikin yang ada di Makkah. Lalu kemudian terjadi perluasan Islam dan kekuasaan kaum muslimin. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus sebagian para sahabatnya ke beberapa wilayah, ke beberapa negeri, mengirimkan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dikirimkan kepada Raja Persia, Raja Romawi dan raja-raja yang lainnya. Di antara mereka ada yang menerima surat tersebut lalu berusaha mencari tahu akan kebenaran apa yang disampaikan, dan di antara mereka ada yang tidak mengindahkannya. Begitu surat itu tiba, maka surat tersebut disobek-sobek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka agar kekuasaannya disobek-sobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus sebagian sahabatnya ke negeri Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang pengiriman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan pesan kepada Muadz sebelum Muadz berangkat, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sesungguhnya engkau mendatangi sebuah negeri yang di sana penduduknya dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau ajak mereka kepadanya agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Apabila mereka telah mengucapkannya, ajarkan kepada mereka kewajiban salat 5 waktu. Apabila mereka telah melakukannya, ajarkan kepada mereka tentang kewajiban zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan kepada Muadz bin Jabal sebelum berangkat ke negeri Yaman. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa al-Islam adalah agama yang wajib untuk dianut oleh seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan lin nas, yang akan menyelamatkan kehidupan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Bagaimana metode Al-Qur'anul Karim dalam mengajak orang-orang kafir agar mereka menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau rahimahullah taala, yad'uuhum ila al-Islam wal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima yasifuhu min mahasin syar'ihi wa dinihi. Al-Qur'anul Karim mengajak mereka untuk menerima Islam dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang disebutkan dari keindahan syariat ini dan keindahan agama ini. Syariat Islam syariat yang sempurna, kamilun syamil, sempurna yang membahas seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya tidak ditemukan pada agama-agama yang lain dalam hal mengajarkan syariat yang lebih sempurna dari Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fal Islam dinun kamil, agama yang sempurna, membahas segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, mulai dari perkara yang terbesar yang dengannya Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka di dunia, yaitu tauhid. Tentang permasalahan tauhid, bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah, rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat, dan beriman kepada hal-hal yang diwajibkan, pada malaikat, pada para rasul, pada kitab-kitab, hari akhir, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk, dan yang semisalnya dari akidah diajarkan di dalam Islam dengan begitu gamblangnya, sampai kepada perkara-perkara yang sebagian manusia menganggap itu sebagai perkara yang sepele, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturan itu yang tidak disebutkan dalam agama-agama yang lain. Permasalahan buang hajat dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada aturan-aturannya. Maka Islam merupakan agama yang
sempurna yang membahas apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini. Wa ma yadhkuruhu min barahin risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dari bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyahtadiya man qasada al-haqq wal insaf, agar kemudian mendapat hidayah orang-orang yang memang berniat untuk berpegang kepada kebenaran dan insaf, bersikap adil, menilai sesuatu berdasarkan hujjah. Wa taqumul hujjatu 'ala al-mu'anid, dan hujjah ditegakkan kepada orang-orang yang menentang syariat. Jadi setelah dakwah itu disampaikan kepada umat ini, maka umat manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menentang, hujjah telah disampaikan namun tidak memberi manfaat, hujjah apapun. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha, walaupun mereka menyaksikan semua tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila, wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Ketika mereka melihat jalan kebenaran, mereka tidak menjadikan itu sebagai jalannya. Namun ketika mereka melihat jalan penyimpangan, mereka justru memilih jalan itu untuk dijadikan sebagai jalan kehidupannya. Ini orang yang mu'anid, orang yang menentang kebenaran, sombong dari menerima kebenaran. Maka mereka juga ada balasannya, ada hukumannya di dunia dan di akhirat. Sebagian manusia menerima. Siapa mereka? Orang-orang yang menerima itu yang memang niatnya menginginkan al-haq. Setelah bukti-bukti sampai kepadanya, maka dia pun menjadikan kebenaran sebagai pegangannya, sebagai pedomannya. Di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka dahulu hidup dalam kesyirikan, menyekutukan Allah di masa jahiliyah. Lalu kemudian ketika mereka mengenal Islam, kebenaran apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka satu persatu memilih Islam sebagai rahmat. Di antara mereka dari kalangan Yahudi, An-Nasara, yang sebelumnya mereka di atas keyakinan Yahudi dan Nasara. Begitu mereka mengenal kebenaran Islam, maka mereka pun mengikutinya. Abdullah bin Salam dahulu Yahudi, Adi bin Hatim dahulu Nasrani. Mereka masuk ke dalam Islam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wa jalla memuliakan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Wa hadhihi a'zamu tariqin yud'a biha jami'ul mukhalifin li dinil Islam. Maka metode ini, kata beliau, merupakan metode yang paling agung, yang dengannya diajak seluruh orang-orang yang menyelisihi agama Islam, yaitu dengan menyampaikan indahnya Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang menebarkan kasih sayang, bahwa Islam senantiasa memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menyambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, berhubungan baik dengan para tetangga meskipun dia kafir, bermuamalah dengan yang baik di antara sesama manusia, dan akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya sampaikan kepada orang-orang kafir bahwa inilah Islam. Islam
tidak identik dengan terorisme seperti yang difahami oleh sebagian. Disebabkan karena ulah sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, sehingga memunculkan sikap-sikap fobi terhadap Islam, Islamofobia. Ya. Melihat seorang berpenampilan Muslim sudah dalam keadaan ketakutan. Muslim identik dengan pemahaman terorisme. Muslim identik dengan memerangi orang yang bukan Muslim. Muslim identik dengan suka ngebom. Akhirnya seperti itu pandangan sebagian mereka, orang-orang kafir. Sehingga baru mendengar Islam, baru mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka sudah merasa memiliki nufrah, sesuatu yang menjauhkan mereka dari Islam. Wah, Islam itu kejam, Islam itu identiknya dengan teror. Di mana ada kaum muslimin, mesti yang terjadi adalah kerusakan, pengeboman, penghancuran dan seterusnya. La ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena ulah sebagian kaum muslimin yang tidak memahami Islam. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Terangkan kepada mereka, terangkan kepada orang-orang kafir. Islam tidak demikian. Silahkan baca biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Syama'ilul Muhammadiyah, baca tentang akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak kepada kebenaran, beliau mengajak kepada akhlak yang mulia. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Fa inna mahasina dinil Islam wa mahasina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayatihi wa barahinahu fiha kifayatun tammatun lid'awah. Sesungguhnya keindahan Islam dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda kekuasaannya, bukti-bukti dan hujjahnya itu sudah cukup sempurna untuk dijadikan sebagai bahan berdakwah. Untuk dijadikan sebagai bahan berdakwah, sampaikan kepada umat ini. Pelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ketika beliau di Makkah, apakah beliau melakukan tindakan-tindakan brutal terhadap orang-orang musyrikin yang ada di sekitarnya? Siapa saja yang musyrik, yang kafir, maka diperang dan dibunuh? Kan tidak demikian. Apalagi kondisi ketika di Makkah, kondisi kaum muslimin lemah, du'afa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar menyampaikan dakwah. Beliau disakiti, beliau dihina, beliau berhadapan dengan keluarga beliau sendiri, bahkan pamannya yang memberikan perlindungan kepadanya, Abu Talib, dalam keadaan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap keras kepadanya. Ya. Dia memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika hidup di kota Madinah. Di kota Madinah tidak seluruhnya kaum muslimin. Di sana ada ahlul kitab, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka? Dalam keadaan di kota Madinah kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, ya. Sampai orang-orang kafir Quraisy saja terkalahkan dalam peperangan, dalam peristiwa perang Uhud, dalam keadaan mereka membawa persenjataan lengkap untuk perang. Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Apa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan siapa saja yang masih memilih agama Yahudi, tebas lehernya, perangi dia? Ya. Tidak ada damai-damai. Dah, tidak demikian. Antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi terjadi perjanjian damai untuk tidak saling memerangi satu dengan yang lain, tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Terjadi perjanjian damai. Banu Nadir, Banu Qainuqa', Banu Quraidah. Sampai kemudian orang-orang Yahudi itulah yang pertama kali membatalkan perjanjian damai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Mereka lah yang membatalkan perjanjian, bukan kaum muslimin. Kalau seandainya mereka melanjutkan perjanjian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah untuk senantiasa berada di atas perjanjian tersebut, tidak membatalkannya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga beliau. Sampai anak Yahudi ya, kadang-kadang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal dia anak Yahudi. Rasulullah tidak menghardiknya. Ya. Tidak memperlihatkan wajah yang menyebabkan anak itu ketakutan, tidak. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan. Dan anak ini mengetahui kemudian akhlak Rasulullah alaihi wasallam. Ayahnya pun membiarkan. Dalam keadaan orang tuanya Yahudi tulen. Dibiarkan bermain-main. Datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah. Sampai suatu ketika anak ini dalam keadaan sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Mendengarkan anak ini sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjenguknya. Beliau datang ke rumah anak tersebut. Ternyata dalam keadaan sakit keras. Meminta izin masuk. Dipersilahkan oleh orang tuanya. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu ketakutan, sosok yang suka menebarkan teror kepada para tetangganya, tidak akan diizinkan. Pasti ketakutan orang Yahudi ini. Dipersilahkan masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, melihat anak Yahudi ini yang sudah dalam keadaan sekarat. Kesempatan bagi Rasulullah untuk memberikan kebaikan untuknya, bukan hanya kebaikan dunia tapi akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Ucapkan la ilaha illallah." Anak ini bingung. Dia melihat Rasulullah, dia juga melihat ayahnya. Ayahnya ada di sampingnya. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Subhanallah. Yahudi membiarkan anaknya mati sebagai seorang muslim. Akhirnya anak ini masuk Islam sebelum meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut sambil mengatakan, "Alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walada minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Subhanallah. Itulah Islam. Jadi Islam itu ada aturannya. Dalam setiap amalan saleh ada tuntunannya, ada ketentuan-ketentuannya, dhawabitnya atau kawaidnya, kaidah-kaidahnya. Tidak serampangan. Islam itu amalan paling mulia jihad. Maka saya ingin berjihad. Siapa saja dari kalangan orang kafir itu halal darahnya. Bukankah Allah mengatakan qatilul musyrikin kaffah? Oh, ayat ini yang dipegang. Bunuh orang-orang musyrikin semuanya. Semuanya bunuh semuanya. Ini yang jadikan pegangan.
Tidak memahami bagaimana cara menempatkan dan memahami ayat ini dengan baik. Tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berbuat baik kepada orang-orang kafir. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silakan kalian berbuat baik kepada mereka. Mereka juga punya hak sebagai tetangga. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Ini bersifat umum. Ya. Ini bersifat umum. Tetangga muslim ataukah tetangga yang kafir. Dan Nabi SAW mempraktekkan itu. Adapun mereka ini memahami dari satu sisi, setiap yang namanya kafir, musyrik, halal darahnya. Sudah. Maka kita harus melakukan satu amalan yang mulia. Apa sih dunia fana ini? Nah, diingatkan dengan dunia ini fana. Harta itu tidak kekal. Akhirnya sudah, kita sepakat ya. Ya, buat bom. Rakit bom. Sepakat ini satu keluarga ini. Ayah, ibu, anak semuanya sepakat di atas pemikiran takfir, di atas pemikiran khawarij. Ya. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Menganggap kalau sudah mati, begitu mati langsung surga balasannya. Oh, enak tenan nih. Hah? Begitu simpelnya dalam memahami Islam, hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi-sisi yang lain. Ya. Subhanallah. Ini yang merusak Islam ya kawan. Merusak Islam. Tidak menyampaikan Islam yang sahih kepada umat ini. Yang mengajarkan kedamaian. Islam yang menebarkan rahmat. Mengajarkan kasih sayang, bahkan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Nabi SAW mengatakan, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya hamba-hamba yang dirahmati Allah adalah mereka yang memiliki sifat rahmah kepada orang lain. Dan itu bersifat umum kepada kaum muslimin dan bahkan kepada orang-orang kafir. Nah, Islam ini mengatur kehidupan manusia agar kehidupan mereka senantiasa berjalan dengan tentram, aman, tidak terjadi kekacauan. Maka diterapkanlah prinsip-prinsip Islam. Kalau seandainya kaum muslimin memahami prinsip-prinsip Islam, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka akan mengetahui tentang keindahan Islam. Mereka akan menyadari bahwa Islam sangat jauh dari apa yang mereka jadikan sebagai pandangan terhadap Islam, yang dianggap bahwa Islam itu identik dengan teroris atau terorisme. Islam memerintahkan untuk menjaga hubungan baik, bahkan kepada kedua orang tua yang kafir sekalipun. Diperintahkan berbuat baik dalam urusan dunia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun kadang-kadang kedua orang tua itu mengajak kamu untuk menyekutukan Allah, melakukan kekafiran, jangan kamu taat dalam perkara kemaksiatan.
tapi dalam urusan dunia tetap berbuat baik. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk taat kepada penguasa, untuk taat kepada penguasa. Tujuannya apa? Agar terjadi kedamaian, tidak terjadi kekacauan dalam negeri itu. Bayangkan kalau ada di antara rakyat di sebuah negeri, mereka melakukan tindakan-tindakan pengerusakan, pemberontakan terhadap penguasa, yang terjadi adalah kekacauan, kehancuran. Islam tidak demikian, melarang, tidak diperbolehkan. Anda melihat kesalahan ada pada seorang penguasa, pemerintah, nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan terang-terangan, bukan dengan keluar dari rumah, berkumpul di satu tempat, menyampaikan kritikan-kritikannya secara terbuka di hadapan masyarakat, yang menimbulkan kekacauan, yang menyebabkan timbulnya kebencian masyarakat kepada penguasanya. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Jika berlanjut, kehancuran. Islam melarang ini semua. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat untuk disampaikan kepada penguasa, jangan dia melakukannya secara terang-terangan di hadapan publik. Jangan. Ada satu hal yang perlu pula kita perhatikan, bahwa ada sebagian kaum muslimin memahami dalam hal membicarakan penguasa itu tidak boleh kalau penguasanya yang ada di negerinya, Tapi kalau penguasa yang ada di wilayah yang lain, dia tidak berada dalam kekuasaan orang tersebut, boleh kita bicarakan, boleh kita kritik secara terang-terangan, boleh kita menyebutkan aibnya secara terang-terangan. Ini pemahaman dari mana? Pernah ada seorang dai di Indonesia ini. Waktu itu Jokowi belum menjadi presiden, bahkan belum menjadi gubernur kalau tidak salah, atau mungkin sudah menjadi gubernur tapi belum menjadi presiden. Orang ini tinggal bukan di wilayah Jakarta, artinya keluar dari kekuasaan Pak Jokowi, karena Jokowi statusnya sebagai gubernur di wilayah Jakarta, dia di luar Jakarta. Maka dia mengkritik Pak Jokowi, apalagi memang sedang panas-panasnya kondisi politik ketika itu yang akan melakukan pemilihan presiden. Wah, dijelek-jelekkan Pak Jokowi, disebutkan begini dan begitu. Ketika ditanya, loh Ustadz kok mengkritik pemerintah? Itu kan penguasa. Itu kan bukan penguasa saya. Saya bukan orang Jakarta. Saya ada di wilayah yang lain. Subhanallah. Apakah seperti itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi sebagian yang memahami, orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, dia mengenal sunnah, dia mengenal tidak bolehnya membicarakan penguasa secara terang-terangan, tapi dia membabat habis penguasa yang ada di negeri yang lain. Dia membabat habis, menjelek-jelekkan, menyebutkan kebobrokannya, keburukannya, dengan alasan itu kan penguasa ada di negara lain, bukan di negara saya. Menjelek-jelekkan penguasa atau presiden Turki misalnya, Erdogan. Erdogan itu begini begitu disebutkan, dibahas
di medsos, di channel-channel, di internet, diterangkan. Apa urusanmu? Apa urusanmu? Kaum muslimin tidak sepantasnya mereka masuk ke dalam perkara-perkara politik yang terjadi di antara negara-negara. Kamu diam. Sudah ada orang-orangnya yang membahas tentang perpolitikan itu. Sudah ada orang-orangnya. Serahkan kepada mereka yang diberi amanah untuk menjalankan negara ini. Kamu salah seorang di antara rakyat yang hidup di sebuah negeri. Ngapain kamu bicarakan tentang pemerintahan yang ada di negeri yang lain? Apalagi itu pemerintahan muslim. Ya. Terlepas dari kekurangan yang ada padanya, dibicarakan. Terjadi pertentangan antara dua negara, Arab Saudi dengan yang bersamanya dengan Qatar dan yang bersamanya. Wah, dijelek-jelekan salah satu negara. Sebutkan Qatar begini, Qatar begitu dan seterusnya. Ditampakkan kebobrokannya. Apakah seperti ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan." Siapa yang memiliki nasihat terhadap siapa? Lidhi sultan. Apa maksudnya lidhi sultan? Dhi artinya sahib. Kalau kita belajar nahwu, ada yang disebut al-asmaul al-khamsah. Apa itu al-asmaul khamsah? Abuka, akhuka, apa lagi? Waduh, lupa ini. Abuka, akhuka, apa? Akhuka sudah. Fuka, Dzu malin, dzu malin. Ini yang menjadi syarat. Dzu. Apa makna dzu dalam al-asmaul khamsah? Sahib. Sahib, pemilik. Man kana lahu nasihatun lidhi sultan. Siapa yang memiliki nasihat untuk disampaikan kepada dhi sultan, sahibi sultan. Orang yang memiliki kekuasaan. Ini umum. Rasul tidak mengatakan yang memiliki kekuasaan di wilayahnya, enggak, tapi umum. Siapa saja yang memiliki kekuasaan, apakah yang ada di negerinya atau yang ada di negeri yang lain, jangan dia menampakkannya secara terang-terangan. Apalagi dengan media yang ada sekarang ini, sarana telekomunikasi yang begitu cepat. Seorang dari tempat di mana dia duduk, asal dia pegang HP saja, begitu dia keluarkan lewat medsos, itu sudah mendunia. Sudah mendunia. Kalau misalnya seorang di Indonesia membicarakan tentang keburukan penguasa Turki atau yang lainnya, lalu kemudian mereka membacanya, bukankah ini tahyij? Bukankah ini merupakan bentuk akan menimbulkan gejolak dan kemarahan masyarakat kepada penguasanya? Sama. Maka ada pemahaman-pemahaman yang seperti ini di tengah-tengah Ahlus Sunnah, pemahaman yang batil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kembali kepada apa yang beliau sebutkan, bahwa Islam senantiasa mengajarkan kebenaran dan keindahan. Biqat'in nazar an ibtal syubahihim wa ma yahtajuna bihi, fa innal haqqa idza tadaha ulima anna kullama khalafahu fa huwa batilun wa dhalal. Tanpa memandang bagaimana Islam membatalkan syubhat-syubhat mereka dan apa yang menjadi hujjah-hujjah mereka, tanpa melihat itu saja, kita melihat dari sisi keindahan Islam, kemuliaan Islam, bahwa Islam mengajarkan akhlak yang mulia.
sesungguhnya kebenaran itu apabila telah jelas akan diketahui bahwa setiap yang menyelisihinya itu pasti berada di atas kebatilan dan kesesatan. Yang kedua, metode Al-Quran Karim dalam mendakwahi orang-orang kafir. Wa yad'uuhum bima yukhawwifuhum min ahdathil umam wa uqubatid dunya wal akhirah wa bima fil adyanil batilati min anwa'ish syurur wal awaqibil khabithah. Dan Al-Quran mengajak mereka dengan cara menakut-nakuti mereka akan menimpa mereka apa yang telah menimpa umat-umat sebelumnya dari hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Wa bima fil adyanil batilati min anwa'i syurur, dan menjelaskan kepada mereka dari keyakinan-keyakinan batil yang mengandung berbagai macam keburukan, akibat-akibat yang buruk. Wa annaha innama taqumu 'alal ghaflati wat takdzibi li ayatillahi al-kauniyyati wal 'ilmiyyah bil wuqu'i tahta sultanil jahli wat taqlidil a'ma lil aba'i wasyuyukh wassadah. Dan sesungguhnya keyakinan-keyakinan kafir itu, keyakinan-keyakinan di luar Islam itu hanya dibangun di atas prinsip ghaflah, kelalaian, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada di alam ini. Demikian pula yang bersifat ilmiah, ya, yang menyebabkan mereka terjatuh di bawah kekuasaan kejahilan, taklid buta kepada nenek moyang mereka, taklid buta kepada syekh-syekh mereka, taklid buta kepada para pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin mereka. Ini kebiasaan orang-orang kafir, musyrikin. Kebiasaan mereka adalah at-taqlid, kejahilan yang menyebabkan mereka melakukan prinsip taklid buta. Kalau seandainya apa yang kami lakukan ini sesat, kenapa orang-orang tua kami melakukannya? Karena orang-orang tua kami melakukannya, berarti ini kebenaran. Mereka tidak lagi mau melihat hujah yang disampaikan. Yang terpenting bagi mereka, apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami, itulah yang kami lakukan. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya. Kami tidak akan merubahnya. Ketika diperintahkan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari orang-orang tua kami. Taklid. Maka kejahilan yang dibarengi dengan taklidul a'ma, taklid buta, ini adalah sifat orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin menjauhkan diri dari prinsip ini. Kejahilan lalu kemudian taklid kepada siapa pun. Taklid kepada orang tua, taklid kepada tradisi yang sudah ada di tengah-tengah masyarakatnya, tidak lagi melihat kepada dalil. Taklid kepada orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang yang dianggap mulia, dari ulama, dari syuyukh. Taklid buta. Maka ini merupakan penyimpangan dan menyerupai orang-orang musyrikin. Oleh karena itu termasuk di antara masailul jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah kebiasaan mereka bertaklid kepada orang-orang yang mereka anggap mulia.
Dalam keadaan Islam mengajarkan kepada kita tidak ada yang hujjah kecuali Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma'ul ummah. Ijma'ul ummah. Inilah 3 prinsip yang utama di dalam Islam. Adapun selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diterima, bisa ditolak ucapannya. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapapun dia, walaupun dia dari kalangan para ulama, namun ingat, ulama memiliki kedudukan di dalam Islam. Ya. Ketika kita melihat kekeliruan diucapkan oleh seorang alim, bukan berarti kekeliruan itu menyebabkan kita meninggalkan atau merendahkan kedudukan alim tersebut. Itu bukan dari Islam. Islam memandang bahwa tidak seorang pun yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang namanya ulama, ketika mereka keliru, kita tetap harus dan wajib untuk memelihara dan menjaga kehormatan mereka. Karena mereka berijtihad. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Seorang hakim ketika dia berijtihad benar dapat 2 pahala. Keliru dia tetap mendapatkan 1 pahala. Dia tetap mendapatkan 1 pahala dengan kekeliruannya, dengan kesalahannya. Bahkan kadang-kadang kesalahan itu fatal. Tapi seseorang dilihat dari juhudnya di dalam Islam, perjuangannya membela al-haq. Ya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah tetap meyakini bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Padahal kalau melihat kekeliruannya, kesalahannya, beliau terjatuh dalam kesalahan akidah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Terjatuh dalam kesalahan akidah. Menyimpang dalam hal akidah. Terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau seorang alim, dikenal gigih dalam membela sunnah, dan itu nampak dari kitab-kitab yang beliau tulis. Terjatuh dalam pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah ya kawan. Namun para ulama tetap mengatakan Ibnu Hazm dari ulama sunnah. Kesalahannya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dia seorang berijtihad. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dari ulama Syafi'iyah, terjatuh dalam pemahaman Asy'ariyah, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak sekali dalam kitab-kitab beliau. Namun para ulama tetap mengatakan dia dari ulama sunnah. Dia dari ulama as-salafiyin. Nah, muncul orang-orang sekarang ini melihat dan mencari-cari kesalahan ulama untuk dijatuhkan. Oh, ini bahaya. Pemahaman Haddadiyah ya, yang dibawa oleh Mahmud Al-Haddad. Dia melihat Al-Hafidz Ibnu Hajar jatuh dalam kesalahan fatal Asy'ariyah, maka bukan ahlu sunnah. An-Nawawi bukan ahlu sunnah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Sempat heboh. Mereka membakar kitab-kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar dan An-Nawawi. Fathul Bari mereka bakar. Syarah Sahihul Bukhari, Syarah Muslim karya An-Nawawi mereka bakar. Karena mereka telah memvonis Al-Hafidz Ibnu Hajar dan An-Nawawi dari ahlul bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Apakah seperti itu dalam menyikapi para ulama? Begitu ada kesalahan maka dijatuhkan. Nah, baru saja beberapa bulan yang lalu ulama besar min kibaril ulama
bertahun-tahun lamanya, diulu-ulukan, disanjung, dipuji. Lalu kemudian ketika melihat ada manfaat, ada kemaslahatan tertentu untuk menjatuhkannya di sela-sela perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, dijatuhkan. Siapa yang mengatakan dia kibarul ulama? Siapa? Ya akhi, subhanallah. Bangun, bangun. Engkau sedang tertidur. Engkau sedang bermimpi. Bangun. Siapa yang mengatakan dia termasuk kibarul ulama? La ilaha illallah. Temanmu sendiri yang mengatakan dia dari kibarul ulama. Sebelum kita mendatangkan perkataan para ulama, temanmu sendiri yang mengatakan dia dari kibarul ulama. Sekarang kamu ingkari. Kamu lagi tidur. Bangun. Jangan bermimpi. Allahul musta'an. Dijatuhkan kehormatannya. Memanfaatkan perkataan sebagian para ulama. Memanfaatkan perkataan sebagian para ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sudah sejak dahulu kala perselisihan di kalangan para ulama itu terjadi. Kadang-kadang perselisihan itu sengit terjadi di antara mereka. Jangan kita, orang yang tidak punya kedudukan sebagai ulama, mengintervensi para ulama, ikut nimbrung. Ini orang tua berselisih, anak kecil ingin ikut-ikutan. Ada apa? Apa? Hah? Oh ini kurang ajar sama bapak saya, tak pukul kan? Tidak begitu. Ya, biarkan orang tua sesama orang tua menyelesaikan urusannya dengan hikmah. Biarkan para ulama menyelesaikan urusannya. Karena kalau harus menyikapi setiap perselisihan para ulama, harus menyikapi, harus berdiri pada salah satu di antara mereka, hancur umat ini. Perselisihan antara Imam Malik dengan Ibnu Abi Dhi'b. Imam Malik dengan Ibnu Abi Dhi'b. Dua-duanya imam di kota Madinah. Alim ulama, masyhur keilmuannya. Terjadi perselisihan. Perselisihan agak kenceng. Ya. Sampai-sampai ada satu permasalahan, masalah jual beli. Ditanyakan kepada Ibnu Abi Dhi'b. Lalu disebutkan bahwa Imam Malik tidak mengamalkan hadis ini. Kata Ibnu Abi Dhi'b, yustatabu illa duribat unuquhu. Orang ini harus diminta bertaubat. Kalau tidak, penggal lehernya. Ini Ibnu Abi Dhi'b menghukum Imam Malik harus bertaubat, kalau tidak dipenggal lehernya. Urusannya urusan penggal-penggalan ini. Hah? Mau pilih yang mana? Saya bersama Ibnu Abi Dhi'b atau saya bersama Imam Malik? Tinggalkan Ibnu Abi Dhi'b, rugi kamu. Rugi. Baca perkataan Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala. Kedua-duanya ulama us-sunnah yang wajib kita muliakan. Perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak meruntuhkan kedudukan salah seorang di antara keduanya. Mereka adalah alim ulama. Alhamdulillah. Terjadi perselisihan antara Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Zuhli. Kenceng-kencengan. Ya. Sampai tahdzir-tahdziran. Tidak boleh menghadiri majelisnya Al-Bukhari, kata Muhammad bin Yahya Zuhli. Siapa yang hadiri majelisnya Bukhari, maka tidak boleh menghadiri majelisku. Sampai sebagian para ulama itu menyikapi Al-Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, dan beberapa ulama yang lainnya menyikapi Imam Bukhari. Ya. Dalam permasalahan al-lafz bil Quran makhluk, Al-Imam Al-Bukhari difitnah. Tayyib. Ketika terjadi permasalahan seperti ini, apa sikap kita? Saya bersama Muhammad bin Yahya Zuhli, saya ikut mentahdzir Imam Bukhari. Siapa saja yang membela Imam Bukhari, saya mentahdzir.
Waduh, Rek. Jangan baca Sahih Bukhari ya. Jangan baca Sahih Bukhari karena itu riwayatnya beliau. Apa seperti itu? Subhanallah. Kebodohan ya kawan. Kebodohan, kejahilan, dan ada kemaslahatan tertentu yang dikehendaki. Musibah. Ya. Kita mengenal para ulama, ya. Mereka dari kalangan para ulama kadang-kadang terjadi khilaf di antara mereka. Bukan hanya ini saja, yang baru ini saja. Sebelumnya perselisihan terjadi antara Muhammad Aman Al-Jami dengan Syekh Rabi'. Alhamdulillah bisa didamaikan. Perselisihan terjadi antara Syekh Muqbil dengan Syekh Rabi'. Alhamdulillah terselesaikan. Maka sikap kita berusaha mendoakan mereka semoga Allah Azza wa Jalla mempersatukan para ulama, mendamaikan mereka dan memadamkan fitnah. Bukan ikut nimbrung, ya. Oh, saya sudah memilih perkataan Syekh ini. Kamu bersama Syekh itu, tahdzir. Karena Syekh ini sudah mentahdzir. Siapa saja yang bersama Syekh itu tidak mentahdzirnya, kamu saya tahdzir. Muncul irhab fikri. Kamu saya tahdzir. Dipenuhi ancaman-ancaman, teror fikri, teror pemikiran. Ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau seperti itu, bakal banyak dari kalangan ulama dan masyayikh akan kita singkirkan. Akan semakin banyak ulama dan masyayikh akan kita singkirkan. Karena banyak yang tidak bersikap. Banyak yang tidak bersikap, bahkan mendukung terang-terangan, mengatakan keduanya min kibaril ulama. Min kibaril ulama. Mereka dari kalangan ulama kibar. Ya. Maka biarkan permasalahan para ulama, mereka yang menyelesaikan. Ada upaya sebagian para masyayikh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi upaya mereka. Adapun menggunakan cara-cara yang tidak syar'i dan tidak sejalan dengan al-manhajus salafi, ketika terjadi khilaf, ulama yang tidak dikehendaki dijatuhkan, maka ini wallahi bukan dari al-manhajus salafi. Wallahu musta'an. Baik. Kenapa sampai ke situ pembahasan? Naam. Wa yuhadziruhum min ta'ati haula'ir ru'asa. Kata beliau, dan memberikan peringatan dari menaati orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin itu. Walaupun dia pemimpin, tidak setiap ucapannya harus diikuti. Karena Islam tidak mengenal taklid. Apalagi pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada keburukan, kepada kesyirikan, kekufuran. Fa innahum ru'asa'us syarr. Karena mereka adalah para pemimpin keburukan, kejahatan. Wa du'atun nar. Para pemimpin dai-dai yang mengajak kepada neraka. Wa annahum la budda an tataqatta'a nufusuhum 'ala ma 'amilu wa qaddamuhu hasarat. Dan suatu saat nanti mereka akan menyesal atas apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Wa annahum yatamannawna an law ata'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yuti'u as-sadata war-ru'asa wa anna mawaddatahum wa sadaqatahum wa muwalatahum satatabaddalu bughdan wa adawatan. Dan bahwa mereka berangan-angan nanti pada hari kiamat, angan-angannya orang-orang yang bertaklid, orang-orang yang jahil mengikuti para pemimpinnya di muka bumi ini, walaupun di atas kesesatan, di atas kekafiran dan kesyirikan, pada hari kiamat nanti baru mereka berangan-angan. Kalau seandainya mereka mengikuti para rasul, mereka tidak mengikuti para pemimpin dan para pemuka mereka, maka mereka akan selamat.
dan bahwa kasih sayang, persahabatan dan sikap loyal yang ada pada mereka di dunia yang bukan berdasarkan kebenaran, pada hari kiamat nanti akan berubah menjadi permusuhan dan kebencian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-66 dan 66 hingga 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah-wajah mereka merasakan panasnya api neraka, mereka disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka, maka mereka pun mengatakan, mengapa kami dahulu tidak taat kepada Allah dan Rasul? Mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, dahulu kami hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh para pemuka kami, orang-orang yang kami anggap besar di kalangan kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, datangkanlah siksa terhadap mereka 2 kali lipat dari apa yang kami rasakan, karena merekalah yang mengajak kami. Ya, nanti di hari kiamat baru mereka benci, ternyata ini orang-orang mengajarkan kesesatan kepada kami, sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Allah, lipat gandakan siksaan terhadap mereka. Padahal siapa saja yang dilemparkan ke dalam neraka, dilipat gandakan pula siksaannya. Likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Setiap dari mereka dilipat gandakan siksaannya, namun kalian tidak mengetahui. Kata beliau, wa yad'uuhum aidan binahwi ma yad'u al-mu'minina bi dzikri ala'ihi wa ni'amihi wa anna al-munfarida bil khalqi wat tadbiri wan ni'ami adh-dhahirati wal batinah huwa alladhi yajibu 'ala al-ibadi ta'atuhu wa imtithalu amrihi wa ijtinabu nawahihi. Al-Qur'an juga memanggil, mengajak orang-orang kafir sebagaimana Al-Qur'an mengajak kaum mukminin untuk berpegang kepada agama Allah dengan menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang mengurus makhluk, yang memberikan pada mereka berbagai macam kenikmatan yang zahir dan yang batin. Dialah yang wajib bagi para hamba untuk menaatinya. Dialah yang wajib untuk dijalankan perintah dan dijauhi larangannya. Wa yad'uuhum aidan bi syarhi ma fi adyanihimul batilah wa mahtawat alaihi minal qubhi. Dan Al-Qur'anul Karim juga mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam dengan menjelaskan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam agama itu yang merupakan keyakinan batil. Yang paling sering disebutkan adalah keyakinan Yahudi dan Nasara. Mereka yang mengakui Uzair itu anak Allah, Al-Masih itu anak Allah. Mereka meyakini ada sesembahan dari selain Allah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan tentang kebobrokan dan kebatilan agama mereka. Wa yuqarin bainahu wa bain dinil Islam. Lalu kemudian membandingkan antara keyakinan-keyakinan tersebut dengan keyakinan Islam yang mengajarkan tauhid. Liyatabayyana wa yattadhiha ma yajibu itharuh wa ma yata'ayyanu ikhtiyaruhu. Agar menjadi jelas bagi hamba-hamba ini apa yang wajib untuk dia dahulukan, untuk dia jadikan sebagai pilihan satu-satunya dalam berkeyakinan dan beragama. Wa yad'uuhum billati hiya ahsan. Dan Islam mengajak orang-orang kafir dengan metode yang terbaik. Fa idza wasalat bihimul halu ila al-inadi wal mukabarati adh-dhahirah tawa'adahum bil 'uqubatis sawarim. Apabila mereka telah diajak untuk masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim, ternyata mereka membalasnya dengan menentang, menyombongkan diri. Mereka menampakkan kesombongannya dan sikap menentangnya, maka Al-Qur'an menyebutkan ancaman-ancaman.
terhadap mereka, yang itu pasti akan menimpa mereka. Wa bayyana lin-nasi tariqatahum allati kanu 'alaiha, dan menjelaskan kepada manusia metode mereka yang mereka berjalan di atasnya. Wa annahum lam yukhalifu ad-din jahlan wa dhalalan, bahwa mereka ini tidaklah menyelisihi agama yang benar karena kejahilan dan kesesatan semata, karena hujah telah disampaikan, bukti-bukti telah disampaikan kepada mereka. Aw liqiyami syubhatin aujabat lahumut tawaqquf, atau mungkin ada syubhat yang menyebabkan mereka belum memiliki sikap. Tidak. Ada sebagian mereka yang telah disampaikan hujjah tentang kebenaran Islam, namun mereka tetap meninggalkannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, wa innama dzalika juhudun wa mukabaratun 'inad, apa yang mereka lakukan adalah merupakan sikap penentangan, menyombongkan diri, menentang kebenaran, enggan untuk menerimanya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang berhak untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Wa yubayyinu ma'a dzalika al-asbab allati mana'atuhum min mutaba'atil huda. Termasuk di antara metode Al-Qur'anul Karim menjelaskan kepada mereka sebab-sebab yang menjadi penghalang mereka untuk mengikuti hidayah. Mengapa mereka enggan menerima hidayah? Dalam keadaan mereka telah mengenal kebenaran Islam. Bahkan Allah menyebutkan mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia adalah seorang rasul, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mengapa mereka enggan menerima Islam? Mengapa mereka enggan masuk ke dalam Islam? Itu karena ada sebab-sebab yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia. Wa annaha ri'asatun wa aghradun nafsiyah. Salah satu di antara penghalang yang menyebabkan seorang enggan menerima kebenaran adalah kepemimpinan. Ingin menjadi seorang pemimpin. Dan ada tujuan-tujuan pribadi yang diharapkan dalam kehidupan dunia ini. Ini musibah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menimpa orang-orang kafir dan menimpa sebagian dari kaum muslimin. Beratnya mereka untuk menerima kebenaran, beratnya mereka untuk mengikuti hidayah. Sebabnya apa? Salah satunya adalah hubbur ri'asah, cinta kepemimpinan, cinta popularitas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mali wasyaraf ala dinihi." Min hirsil mar'i ala al-mali wasyaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala. Yang kedua ekor serigala ini lapar, dilepas di tengah-tengah kerumunan kambing-kambing. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau serigala yang tidak lapar saja dikumpulkan bersama dengan kambing-kambing, apa yang terjadi? Ini lapar. Dua ekor serigala dilepas di tengah-tengah kumpulan kambing. Pasti merusak kan? Pasti keduanya kan berusaha menjadikan kambing-kambing yang ada di sekitarnya sebagai mangsanya, merusak kambing-kambing tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kedua ekor serigala yang sedang lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing itu lebih merusak daripada ketamakan seseorang, terhadap harta. Ini yang pertama. Yang kedua terhadap syaraf. Kata para ulama, yang dimaksud syaraf adalah al-mansab, kedudukan. Itu jauh lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala yang merusak kambing-kambing itu. Ini lebih merusak.
prinsip tamak seorang hamba terhadap harta menyebabkan dia merusak agamanya. Dia lebih menginginkan harta dunia daripada agamanya. Dia rela menanggalkan agamanya. Yang kedua, syaraf, kedudukan. Kedudukan. Kadang-kadang ada seorang menampakkan dia zuhud. Dia tidak begitu memperhatikan urusan harta. Ya. Tidak perhatian dalam urusan harta, tapi kedudukan yang menjadi tujuannya. Ingin menjadi orang yang lebih daripada yang lain. Dianggap sebagai pemimpin terhadap yang lain. Maka ini jauh lebih merusak agama seseorang. Oleh karenanya berkata Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala, wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir ri'asah. Demi Allah, tidaklah binasa orang binasa melainkan disebabkan karena cinta kepada kepemimpinan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana kita bisa mengetahui orang ini cinta kepemimpinan, cinta popularitas. Disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 10 halaman 599, kata beliau rahimahullah, wa talibur ri'asah walau bil batil turdihi al-kalimatu allati fiha ta'dhimuh wa in kanat batilan. Orang yang mencari kekuasaan, orang yang ingin meraih kepemimpinan walaupun dengan cara yang batil, dia akan senang dengan kalimat-kalimat yang menyanjungnya walaupun sanjungan itu dengan cara yang batil. Yang penting sepakat dengannya, yang penting dia disanjung, yang penting dia dimuliakan. Wa tughdibuhul kalimatu allati biha dhammuh wa in kanat haqqa, dan membuat dia marah ucapan-ucapan yang menyebabkan dia direndahkan walaupun dengan cara yang hak, marah dia. Ahlus sunnah di antara kelebihan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, ahlus sunnah yatakallamuna ma lahum wa alaihim, wa ahlul bid'ah la yatakallamuna illa ma lahum. Ahlus sunnah mereka membahas sesuatu baik yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau yang menentang mereka, artinya yang berlawanan dengan apa yang ada pada mereka. Ahlus sunnah membahas itu walaupun menyelisihi apa yang dia lakukan. Kalau itu kebenaran maka dia menyampaikannya. Beda dengan ahlul hawa, para pengekor hawa nafsu, mereka tidak membahas, mereka tidak menyampaikan kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka sembunyikan. Saya kira ini ma'asyara alikum rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu dan iman kepada kita sekalian, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.